Bilangan pasal 33, langsung aja review lagi ayat 12, tadi saya sebut Benyamin, kita dari situ. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Sebagai tali penyambungnya, Benyamin saya ajarkan tadi sikap hati yang tidak sok-sokan. Jadilah kita orang Kristen yang punya sifat bungsu juga. Gak usah selalu juara satu, gak usah selalu menang sendiri. Nanti kita baca lagi, sekarang masuk ke Yusuf. Tentang Yusuf ia berkata ayat 13, nanti kita akan pelajari ternyata it's okay loh jadi orang kedua atau di nomor 2 kan. Gak apa-apa loh. Karena Tuhan punya rencana itu gak bisa di-compare satu dengan yang lainnya. Mau compare apa? Size. You may have the size, you may not have the beauty. Ada orang punya size-nya, tapi gak punya keindahannya. Ada yang estetiknya ada, tapi volumenya kecil. Ada yang biasa-biasa, tapi volume besar. Bisnis aja gak bisa dibandingkan kok, apalagi manusia. Berkat orang itu sendiri-sendiri. Berkat kita itu loh, satu-satunya, jangan iri hati. Jangan mengingini. Ngapain mengingini? Baik itu mengingini rumah orang, suksesnya, ya kan, pacarnya, suami atau istrinya, ngapain? Punya sendiri dari Tuhan. Yang single gak usah iri dengan yang married. Yang married gak usah kepingin jadi single. Masing-masing kita punya berkat sendiri. Tolong telusuri. Tentang Yusuf ayat 13. Ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Indah kan? Negeri kita diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik. Mari kita belajar beriman bahwa rumput yang ada di halaman kita itu lebih hijau, atau paling tidak sama hijau dengan rumput tetangga. Orang yang bisa puas hatinya, orang yang bisa satisfied in his heart, itu berkat. Kita bisa punya segala sesuatu tapi gak pernah puas juga bisa loh. Tapi kalau kita bisa puas dulu di hati, ini bukan berarti cepat puas diri, tetapi kalau kita bisa puas di hati itu berkat tersendiri. Karena itulah definisi orang happy. Saya nggak mengingini. Pencobaan itu ada, tapi kita bisa tepis dengan firman seperti ini. Bahwa Tuhan memberkati negeriku dengan yang terbaik. Ya, aku nggak usah menjadi orang lain. Aku juga nggak perlu jadi diri sendiri. Kalau aku jadi diri sendiri, kalau saya jadi diri sendiri, saya nggak ada di sini hari ini. Karena diriku sesungguhnya adalah orang berdosa, tapi saya mau jadi seperti Kristus yang Kristus kehendaki. Amin. Itu berkat. Berkat itu gak tentu materi. Berkat itu juga gambar diri. Bahwa saya ini gak perlu jadi orang lain. Saya juga gak perlu jadi diri sendiri. Saya jadi diriku yang terbaik versi Yesus Kristus dan kehendaknya atas hidup saya. That's the best of me. Dan saya belum sampai. Tiap hari saya masih diproses sama Tuhan Yesus. Tiap hari diperbaharui. Tepuk pundak sendiri dan katakan, it's okay, you are on the way. It's okay. Jangan terlalu marah sama diri sendiri dan katakan, aku kok gak bisa begini begitu. Gak enak loh punya roh frustrasi. Orang yang punya roh frustrasi gak mungkin bisa happy. Berkat apapun akan lepas dari dia. Tidak ada satupun yang melekat. Karena orang begitu pasti akan selalu mengeluh. Frustrasi itu first cousin-nya mengeluh. Ya, Yusuf ini ada 2 suku. Kalau Anda lihat 12 suku Israel, ada satu ini dari satu ayah. Jadi Yusuf punya porsi jadi 2. Cucu diangkat jadi anak. Paham ya? Anak-anak Yakub ada 12, salah satunya Yusuf. Tapi Yusuf punya anak, diangkat, dijadikan anak angkatnya Yakub. Karena Yusuf masa kecilnya terpisah dari papa. Kan dia dijual ke saudagar. Jadi untuk menebus masa kecilnya yang hilang, papanya berkata waktu sudah reuni, begitu happy ketemu sama anak kesayangan, tapi dia berkata, masa kecilmu hilang dalam hidupku, dalam kamusku. Boleh enggak, aku ambil putramu 2, Efraim dan Manasye, menjadi anakku. Jadi mereka dimasukkan ke surat wasiat, bukan sebagai cucu, mereka bagian anak. Lalu berarti kalau 12, sengkan jadi yang satu suku jadi 2, berarti kan harus senggol satu keluar.
Nah tadi ibadah sebelumnya saya jelaskan yang keluar itu Simeon. Mau tahu kenapa dia keluar? Nanti dengarkan sendiri, tunggu aja diunggah nanti di YouTube ya. Tapi kita fokus ke Yusuf. Ayat 14, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Pokoknya yang terbaik, terbaik, terbaik. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf disebut yang paling istimewa dari antara saudara-saudaranya. Alkitab kali ini membandingkan saudara dengan saudara yang lainnya. Ini bukan pilih kasih, tapi ini adalah evaluasi. Alkitab sangat jujur menjelaskan kenapa Yusuf itu spesial. Ya, di atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Berkat kita pertama-tama diberikan itu di batu kepala, jangan kepala batu, jangan dibalik ya. Kepala batu atau keras kepala sama Tuhan tidak akan mendatangkan berkat. Batu kepala itu bicara tentang akal budi. Batu kepala itu kalau kita jatuh langsung kecelakaan, jangan diangkat, takutnya gegar otak. Orang Indonesia nggak ngerti, kalau ada yang gitu, diangkat, dikasih minum, bisa mati nanti. Tunggu ambulans datang. Diangkat oleh perawat yang mengerti bagaimana caranya memperlakukan orang dalam keadaan gawat darurat. Kepala batu adalah daerah tempat di mana kita itu, batu kepala. Ya. Tempat orang berpikir, rasional, logika, pembaharuan akal budi. Tahukah medan peperanganmu itu ada di dalam kepalamu? Alat yang paling seksual itu bukan kelamin kita, tapi otak kita dan pikiran. Buktinya kalau orang nggak mikir ke situ, sakit misalnya, nafas susah, ya kan? Paru-parunya tenggelam dalam air atau paru-paru basah. Peduli amat kalau orang itu selama hidupnya bernafsu, saya yakin pada detik itu dia nggak bisa bernafsu karena pikirannya nggak di situ. Pikirannya mau sembuh. Alat seksual itu bukan kelamin kita. Alat yang bagian badan organ yang paling seksual di dalam hidup kita adalah otak pikiran kita. Itu diisi pornografi atau diisi firman Allah. Batu kepala kita itu menentukan berkat kita. Orang tertentu berkata pasti bisa, yang lainnya pesimis sekali, gak mungkin terjadi. Bedanya di batu kepala, yang satunya kepala batu. Yang satunya mau dibentuk. Bentuklah aku Tuhan. Yang satunya semakin keras hatinya. Dan mengeraskan sekaligus kepalanya. Semua tergantung pikiran kita. Itulah sebabnya isilah hari-hari ke depan pikiranmu dengan firman. Itu yang mendatangkan berkat. Let the word of God fill your heart. Renungkan firman itu. Kenapa Yusuf ini spesial atau istimewa? Karena dari dulu, dari kecil, pikirannya beda. Koko-kokonya semua, hanya isinya iri hati saja. Siapa terbesar di antara kita? Muncullah Yusuf yang diistimewakan, langsung dianiaya dan dijual ke saudagar. Tapi Yusuf dari kecil sekalipun dia masih ada sifat manjanya, paling tidak pikirannya nggak salah. Dia memikirkan mimpi yang dari Tuhan, yang tidak lahir dari pikirannya, tapi sesuatu yang Tuhan beritahukan. Tapi itu dimasukkan dalam pikirannya. Sedangkan kakak-kakaknya semua isinya toksik di kepala, Yusuf mengisi batu kepalanya dengan mimpi dan penglihatan. Ya memang sih, dia keceplosan. Cerita mimpinya gara-gara itu dilempar ke dalam sumur. Tapi paling tidak, isi kepalanya sudah betul. Diisi dengan mimpi dan penglihatan, vision in the Old Testament. Koko-kokonya gak ada pikiran gitu. Enak aja lu dapat baju. Kita loh pakai baju gembala.
kena terik matahari lagi bau gosong. Pikirannya ke pakaian. Yusuf pikirannya ke penglihatan, makanya beda lihat. Makanya kata-kata ini ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Here will determine here. What's inside will determine what's outside. Tentunya pikiran kita tidak bisa mencipta ya. Jangan gini ya. Jangan gini. Ya, aku bayangkan duit yang banyak. Langsung ada duit. Enggak ya. Itu bukan fungsi pikiran kita. Tapi apa yang kau import ke dalamnya itu menentukan. Pikiran kita tidak bisa mencipta sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Itu kuasa firman. Tapi kalau firman ini ada di dalam batu kepala kita, betapa penuh kuasanya kehidupan kita. Pembaharuan akal budi itu. Apa yang kau masukkan di sini, sia-sia atau firman Allah? Pikiran kita jangan beriman pada iman. Jangan imani iman. Pokoknya pikiran positif aja bro. Positive thinking. Positive thinking don't get you anywhere in life. Pikiran positif tidak bisa membawamu jauh dalam rencana Allah. Rencana yang ajaib itu gak ada hubungannya dengan rekayasa pikiranmu sendiri. Bukan positive thinking. Firman thinking. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman itu. Apa yang kau impor ke dalam? Sampah atau kuasa? Pengurapan atau perkara sia-sia? Ternyata kalau saya selidiki, Yusuf itu istimewa bukan karena memang sekedar kedaulatan Allah, tapi memang apa yang dia pilih bertahta di akal budinya. Karena itu dari sini saya pelajari, Yusuf ini coba saya operasi, ini namanya otopsi rohani. Saya temukan sebuah kebenaran yang indah, bahwa what enters you, apa yang masuk dalam dirimu, yang kau izinkan diimpor ke dalam, akan menentukan cara Allah bekerja dalam kehidupan seseorang. Berkatmu tergantung itu. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, ayat 17, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan, dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, perhatikan dengan teliti, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Oh tunggu, kok gak fair ya? Saya ulang lagi, itulah orang Efraim, anak kedua Yusuf. Efraim itu anak bungsu. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan itulah orang Manasye. Manasye adalah suku dari anak sulungnya Yusuf. Ini kokonya. Kok kokonya malahan yang ribuan? Masnya bukan adiknya. Aneh ya. Apa gak salah cetak nih? Adiknya puluhan ribu berkatnya, kokonya ribuan. Wah, gak fair ini. Suatu hari pada waktu Yakub mau memberkati keturunannya, jadi ada dua versi ini, yang ini versi Musa ya. Sebelumnya lagi, beratusan tahun yang lalu, Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Sebelum mati, Yusuf bawa putranya ke papa. Atau mereka panggil engkong, mbah atau opah. Dibawa datang, tolong berkati anak-anakku ya, dear daddy. Yakub sudah tentunya buram lah, udah tua sekali. Waktu di ranjang kematiannya, dia letakkan tangan kanan di anak bungsu, tangan kiri di kepala anak sulung. Lalu Yusuf berkata, salah papa. Tangannya yang silang itu diginikan. Ini loh, karena orang Israel sangat percaya tangan kanan itu adalah hak kesulungan. Hak kesulungan itu serius loh. Jadi kalau orang itu punya dua anak, maka yang sulung akan dapat 2/3 estate atau hartanya. 1/3 untuk si bungsu. Kalau anaknya 4, maka pembagian harta akan begini bunyinya. Yang ini 30
Kalau anaknya 3 ya, anaknya 3, bukan anaknya 2, sorry, tadi anaknya 3. Maka pembagian hartanya akan 40, 30, 30. Ya kurang lebih gitulah rasionya. 40 itu yang sulung. Jadi Yusuf sangat serius ini, nggak bisa Pak, salah Pak, tangan kanannya. Ini kan orang tua sudah mau meninggal dunia. Kata-katanya terjadi. Nah ternyata Musa meneguhkan bahwa yang sulung di mata Tuhan itu malah si bungsu. Si Efraim, Manasye malah justru dapat hanya 1.000. Yakub dengan Musa sepakat, padahal beda tahunnya itu ratusan. Oke, apa di sini? Kita mau coba, apa hikmat yang kita bisa petik? Mikir sedikit ya, siang-siang gini semoga bisa pikirannya brilian. Ya, jadi apa hikmat yang kita bisa petik dari sini? That God is not necessarily fair in terms of His blessing. Bahasa Inggrisnya dulu. God is simply just. Allah itu adil. Bukan berarti dia fair menurut manusia. Nggak fair. Orang itu loh baru lahir baru. Aku udah puluhan 20 tahun jadi orang Kristen. Kenapa dia dipakai Tuhan? Ya. Nggak fair. Aku kerja keras ya hasil sekian. Orang itu dapat keberuntungan. Kalau soal Kalvari Tuhan fair. Malah saking fairnya, semua kita itu tidak layak menerima, dia sudah mati di atas kayu salibnya. Tapi kalau berkat kita tidak bisa compare. Kalau orang yang berkat, kalau kita belajar, kalau kita compare atau membandingkan berkat kita dengan orang lain, lama-lama frustrasi. Karena Tuhan tidak berjanji akan fair soal berkatnya. Misalnya ada sebuah perumpamaan, ada satu orang keluar mempekerjakan buruh yang datang pukul 9, lalu nanti keluar lagi 12, pukul 3, lalu pukul 5 sebelum ceklock pulang. Semuanya waktu pulang itu mereka merasa, wah Tuhan ini murah hati, yang jam 9 dikasih ekstra tipsnya, yang jam 12 juga semuanya, wah pasti ini. Yang kerja semuanya dapat upah yang selayaknya upah harian. Tapi yang jam 5 baru masuk, lalu setengah jam kerja atau 1 jam langsung ceklock pulang, tetap dapat gaji harian. Ngamuklah yang tadi direkrut jam 7 pagi. Apa-apaan ini? Tuhan bilang, itu uang-uangku, aku tidak melanggar hukum. Kan setiap orang gaji upahan harian. Sehari berapa? Ya segitu. Aku mau kasih yang jam 7 sama kasih yang jam 5 nanti sebelum ceklock pulang, itu urusanku. Jangan iri berkat orang lain. Karena itu akan menimbulkan produk kepahitan. Orang yang iri dan cemburu, orang itu akan pahit sendiri. Yang siapa yang rugi kalau dia pahit? Ya dirinya sendiri. Kalau kita mau ngomong fair-fairan, pikirkan Kalvari, gak ada satupun di antara kita layak masuk sorga. Tuhan udah ngefuri kita alias super ngalah. Sehingga Anda dan saya bisa masuk sorga suatu hari, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu gak pernah terbelikan. Dan gak pernah bisa tergantikan. Tapi berkat jangan. Masalah yang terjadi, disease atau penyakit hati manusia atau orang berdosa, termasuk yang di dalam gedung gereja kalau tidak dibaharui akal budinya, kita itu punya satu problema yang membuat hidup kita tidak happy itu bukan karena hidup kita kurang happy. Karena kita yang mengurangi happiness-nya dengan iri hati. Sebenarnya kalau kita jujur ya, kita ngejar-ngejar apa semuanya itu kan karena kita lihat di sosial media, aku juga mau itu. Padahal sebenarnya apa yang kita bisa nikmati sekarang ini 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000. Bukan berarti tidak berambisi ya. Tapi supaya kita kalau bekerja itu dari sukacita. Bukan dari roh frustrasi atau kejar-kejaran 22 orang. 2 kesebelasan kejar 1 bola. Aku mau seperti itu, aku mau seperti ini. Selalu rasa kurang cantik, selalu rasa kurang kurus. Selalu rasa kurang kaya. Selalu rasa kurang tamasya, kurang holidaynya, kurang gajinya, kurang. Karena kita compare. Di situ masalah manusia sebenarnya. Tuhan gak pernah janji dia akan fair, seperti anak kecil. Gak fair, mama gak fair. Kalau Tuhan buka akuntansi, dibuka semuanya, sebenarnya itu semua ada kalkulasinya. Cuman kita aja gak ngerti teorinya, kenapa orang tertentu diberkati lebih. Mungkin Anda nggak tahu kenapa dia diberkati lebih. Mungkin di dalam keluarganya ada yang berkebutuhan khusus yang harus dipelihara.
Mungkin ada juga di keluarga itu kelihatannya punya segalanya, Anda tidak tahu celahnya, karena Anda tidak di dalam keluarga itu. Meskipun demikian, itu pun tidak bisa jadi patokan Tuhan harus fair melulu. God is just, Allah itu adil, itu jangan pernah diragukan. Allah kita itu hakim yang paling adil. Tapi dia nggak necessarily fair dalam hal berkat. Amin. Saya juga heran kok, dulu saya jadi korban perbandingan. Beberapa orang-orang yang iri sama saya. Dan saya pun hari ini tuh belajar gak iri sama yang datang berikutnya. Saya masih ingat pada waktu itu, ini konyol sih ya, di gereja nih. Saya baru bertobat tapi diizinkan melayani. Tapi orang yang saya doakan itu disembuhkan. Saya lihat satu orang yang mengalami penyakit disembuhkan gitu aja. Beberapa kakak-kakak rohani saya di gereja saya dahulu waktu sekolah, ada yang gak suka sama saya. Bahkan ada yang membuat keributan, mempermasalahkan kenapa Philip ini pelayanannya diberkati. Saya masih ingat waktu itu saya doakan satu orang, gak cari yang beginian, lalu orangnya rebah. Padahal saya baru aja 2 tahun kenal Tuhan, baru saja pelayanan. Orang tertentu mungkin sudah puluhan tahun. Dia doain, gak rebah-rebah kecuali kalau dijegal. Emangnya itu yang kita cari, rebah-rebahan? Gak perlu Roh Kudus kalau rebah-rebahan, cari aja orang yang bisa judo. Tapi itu dipermasalahkan ternyata bagi kami anak-anak muda yang masih pelayanannya kekanak-kanakan. Dulu saya kepancing, saya marah, saya menjelaskan diri, kan bukan salah aku. Akhirnya jadi kecewa sama orang, dulu saya sempat begitu. Ternyata lihat, gak tentu kalau Anda itu lebih lama, Anda akan lebih diurapi. Gak tentu. Yang penting kita setia berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga sama, sekarang sebaliknya. Saya kalau jadi seniornya, saya gak boleh takut kalau junior saya dipakai Tuhan. Siapa bilang kalau mereka melayani harus selama saya baru dapat buah yang sama? Bisa aja mereka melayani pukul 5, saya dari pukul 7 tadi pagi. Tapi mereka dapat berkat yang sama, why not? Be happy. Adik gak harusnya punya persaingan demikian. Tapi Tuhan itu adil. Coba saya tunjukkan ya, ini hasil penyelidikan saya. Jadi enak, Anda tinggal dapat matangannya. Kalau saya pelajari, saya harus belajar lebih dulu dan lebih dalam. Supaya bisa nanti supaya bisa memberikan kepada Anda temuan-temuan saya. Agar Anda langsung tinggal melaksanakan firman, kan enak. Paling tidak sekarang tinggal mencatat pengajaran ini, jangan sampai nanti Anda lupakan. Coba saya ulang lagi, itulah orang Efraim yang puluhan ribu, si adik diberikan berkat puluhan ribu. Dan itulah orang Manasye yang ribuan, si Koko dikasih berkat ribuan. Tuhan tetap adil loh. Efraim itu memang lebih gede. Bangsa Israel ketika pisah jadi 2 kerajaan, setelah Salomo mati, kerajaan selatan itu gede banget. Satu suku namanya Yehuda melahirkan raja-raja. Satu suku namanya Benyamin. Sisanya 10 suku di atas utara sana itu diwakili sama satu. Nabi-nabi perjanjian lama sering memanggil mereka selain Israel, memanggil Hai Efraim. Padahal suku di atas itu ada 10. Tapi diwakili satu karena satu suku ini gede banget, keturunan Yusuf namanya Efraim. Efraim pun adik itu si Titi. Dari Efraim keluar satu jenderal besar namanya Yosua. Yosua itu kaum Efraim. Wah, Manasye jadi Koko pasti miris ya kan. Adikku kok diberkati, adikku kok dipakai Tuhan. Tunggu sang kakak. Jangan hakimi Tuhan. Tuhan sekalipun tidak berhutang budi sama siapa-siapa, tapi Tuhan juga memikirkan setiap orang. Dari Manasye, setelah Yosua meninggal dunia, masuklah zaman hakim-hakim. Manasye bersinar.
hakim-hakim dari Yosua, dia dapat Gideon, dapat Yeftah, dapat Yair. Ada berkat itu yang diberikan itu instalasi. Satu. Kalau sama Efraim, pem. Kalau sama Manasye, satu. Yang satu punya tanah besar di tengah kota, langsung utuh gitu, langsung lamsam. Yang satunya lagi itu ada di sana, di sini, meskipun agak pinggiran, nanti kota juga bergeser ke sana. Sini sana propertinya. Dihitung juga unda-undi plus minusnya. Mungkin gak dapat seharga Efraim yang di tengah kota, tapi bisa dibuat bidang-bidang usaha dan jadi berkat buat banyak orang. Yang rental, yang pinjem kayak tempat-tempat buat ibadah nantinya, kalau ada hallnya. Ada aja rencana Tuhan. Jangan bandingkan rencanamu dengan rencana orang lain. Rencana Tuhan atas hidup orang lain. Tiap orang ada gunanya. Karena Tuhan kita itu Allah yang serbaguna. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang suka bandingkan langsung yang gede-gede? Wow. Ya, andai kata aku punya istri seperti itu. High maintenance my friend. Andai kata aku punya suami seperti itu. Gak gampang ntar ngikutinya. Bersyukurlah bahwa suamimu yang terbaik sekalipun versi belum sempurna. Istrimu yang terbaik. Pastor Philip, ngomong suami istri saya ini masih bujangan loh. Oh percayalah banyak orang yang udah married kepingin single. Seperti Anda. Itu diketawain sama anak ini. Oh ini yang ngasih saya susu tadi. Susunya terima kasih ya. Iya betul ya tadi yang ngasih saya milk itu ya. Thank you ya. Lucu tadi ngasih saya milk. Ya. Lihat itu. Everybody can give something to the Lord. Seperti anak kecil bisa ngasih susu satu. Lucu tadi lari kasih saya susu. We all can give something to the kingdom of God. Efraim jangan menghina Manasye. Manasye jangan minder sama Efraim. Everyone can give. Everyone can serve. Setiap orang bisa berguna bagi kerajaan Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya, semua yang menyaksikan ini catat ya, yang streaming di GMS Cikarang, GMS Tangerang, GMS di Jakarta Barat, Bogor juga, semua catat ini. Mari kita semua menjadi orang yang syukuri yang kita miliki dan persembahkan untuk Tuhan hidup ini. Lanjut lagi tentang Sebulon. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Ada dua lagi suku bangsa Israel. Ini anak-anak berikutnya. Yang satu namanya Sebulon. Yang satu namanya Isakar. Kedua-duanya punya satu mama. Karena kita tahu ini tidak ideal. Di perjanjian lama itu pernikahan tidak bisa dicontoh. Di waktu itu Yakub punya beberapa istri.
Istri lalu hambanya istri jadi gundiknya. Not good, not good. Makanya terjadi perang-perang saudara segala. Tapi pokoknya gimana pun juga di perjanjian lama Allah bekerja sama untuk mendatangkan Mesias melalui semua kekacauan dunia. Namun coba saya jelaskan ya, Sebulon dan Isakar ini arti rohani buat kita. Dua orang pria ini lahir dari satu mama namanya Leah. Jadi mereka itu adalah saudara kandung. Nah, Sebulon sama Yusuf bukan saudara kandung. Satu mama namanya Rahel, itu hanya melahirkan dua putra, karena dia mandul. Melahirkan putra yang terakhir dia mati. Namanya Rahel ini Mama Rahel melahirkan Yusuf dan Benyamin. Tapi ini dari Leah, cicitnya Rahel. Mama Leah ini punya beberapa anak, tapi ini dua anak adalah dari dirinya. Sebulon dan Isakar. Kedua-duanya ini disebut bersamaan dalam satu berkat. Ini kan surat wasiat. Sekali lagi saya ulang tentang Sebulon, ia atau Musa berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Ya, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Tadi kan saya katakan, semua orang bisa sumbangsi mempersembahkan sesuatu. Sebulon dan Isakar ini kalau bangsa Tiongkok sekarang, ada satu suku atau dari kota tertentu yang berhasil untuk bukan hanya meraup untung, tapi mereka berhasil jadi pengusaha di negeri orang. Ya, orang-orang Woncho itu ditemukan banyak di Italia. Makanya di Italia juga ada yang namanya Chinatown di sana. Jadi pendatang itu bisa jadi lebih gigih bekerja. Karena kalau enggak, orang-orang lokal setempat itu bisa merasa berhak. Nah itu bahayanya. Kalau kita merasa berhak itu nanti kita jadi malas. Makanya hati-hati kalau Anda sudah mapan lalu punya anak. Anak Anda tidak boleh punya kemapanan Anda. Dia bisa dibesarkan dalam kemapanan. Anda harus ciptakan mentalitas batu kepala yang beda. Bukan berarti semua harus didapatkan dengan susah, enggak. Tapi Anda harus ajari dia menghargai. Sekalipun jikalau Anda konglomerat, ajari putra-putrimu untuk menghargai uang kecil sekalipun. Bukan jadi orang kikir ya. Nah di sini juga sebuah pesan yang indah bagi orang-orang yang merasa dirinya bukan orang kaya. Kasihan anakku ini ya, lahir sementara aku belum mapan. Gak apa-apa, perbaikan keturunan di sini malah justru bisa jadi anak orang-orang yang tidak berada itu lebih beruntung daripada anak-anak orang berada. Karena Anda lebih berkesempatan untuk mengajarkan kaya di dalam hatinya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ya. Sebulon dan Isakar ini persis seperti ini adalah suku di Israel yang jagoan bisnis. Saya nggak bisa bayangkan aja mereka itu, makanya itu berkat mereka begini dari Musa. Ini kan ratusan tahun dari Yakub, jadi dari zaman-zaman sebelumnya Sebulon dan Isakar masih hidup, bukan hanya suku-suku keturunan mereka. Mereka rasanya yang paling pintar kerja deh. Orang lain hanyalah, saudara-saudara yang lain hanyalah pegang domba-domba itu diternakkan lalu dijual gitu aja. Mungkin dijual kalau dombanya itu bagus dijual bulunya ya kan. Kita sekarang masih lihat di Selandia Baru kalau orang lagi tur ke situ, turis ya. Lalu ditunjukkan gimana potong fur atau potong bulu dan kulitnya domba itu. Masih hidup, domba yang gemuk-gemuk gitu. Jadi kurus, ya kan, setelah dipotong di depan penonton. Tapi dia nggak mati, dia nggak kesakitan. Bagus. Menurut saya orang-orang Selandia Baru itu pinter aja. Itu sebenarnya peternakan. Tapi mereka berkata, kenapa nggak sekalian dijadikan turisme, dijadikan tourist attraction. Toh orang-orang kayak kita ini norak-norak. Wah, potong domba, potong. Kita nggak pernah lihat yang mau potong gitu. Di kota begini yang tahu sudah jadi guling, kambing guling. Dari sana, padahal menurut saya ya dipotong itu kenapa lu harus dibayar gitu kan. Nggak dipotong pun itu sudah tugasmu, itu sudah jadi bisnismu. Tapi dibikinkan apa, dibikinkan kayak hallnya, tempat gitu, lalu nanti ada souvenirnya, itu Sebulon, itu Isakar, pinter packaging. Bangsa kita kurang dalam hal seperti ini, terus terang. Kita punya bahan mentahnya, Indonesia itu kaya raya. Tapi yang nanti yang memproses itu harus orang lain.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mentang-mentang punya sumber daya. Kita harus punya berkat untuk mengelola. Minta sama Tuhan hari-hari ke depan. Itulah pentingnya sekolah anak-anak muda. Ngapain sekolah kalau saya sekarang bisa kerja? Saya ngerti. Tapi kalau Anda sekolahnya benar loh ya, sekolah pun tidak garansi kalau sekolah dengan visi yang tidak betul. Apalagi nggak punya visi. Tapi kalau Anda sekolah, Anda kan diberikan ilmu gimana mengelola barangnya sama. Bisa jadi produk A sampai Z. Kalau kita hanya potong domba langsung makan, tapi kenapa nggak jadikan tourist attraction sekalian? Dijadikan souvenirnya, jadikan ini. Sapi itu, mereka tetap adalah pabrik susu. Tapi nanti ada juga yang meres gini, di foto ceklek-ceklek. $5. Untuk dapat di luar nanti, bahkan $10. Pinter ya, nggak usah begini pun coba, nggak ada turis yang datang, dia tetap harus begini. Tapi kalau gini, silakan turis dulu siapa yang mau pegang gini susunya. Jebret, jebret. Udah ditolongin, dibayarin lagi. Itu Sebulon, itu Isakar. Perjalananmu. Dan biarkan kemah-kemahmu, perjalananmu, bersukacitalah. Kata bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, itu kata di situ itu sebenarnya bunyinya begini. Bersukacitalah untuk keberuntunganmu dalam mengelola. Thank God for your gains, itu bahasa aslinya begitu. Sekolah, please sekolah. Anak-anak muda yang di bawah Anda, jangan pernah Anda ambil rasa aman mereka dengan sekolah. Misalkan orang tua yang gak pernah mencicip ke pendidikan ya kan, lalu berkata, ngapain papa dulu gak sekolah juga berhasil? Iya zamannya papa. Mestinya gini loh, terus terang saya gak bisa ngomong gitu di depan anak Anda dan tidak hormati Anda. Tapi saya ngomong sama Anda, buktinya keberhasilanmu ya juga sampai situ. Kalau anak Anda sekolah bisa continue, apalagi hubungan dengan bapak dan anak. Seperti yang saya ajarkan tadi, bahwa ayah harus berfungsi. Kalau hati anak kembali ke bapak, hati bapak kembali ke anak, Maleaki, berkat Tuhan menyusul. Kalau hubungannya begitu, anak bisa punya visi. Aku akan lanjutkan suksesnya papaku. Papaku sukses sampai di titik itu, aku bawa sampai ke langit dari ilmuku. Makanya orang tua harus berani rilis. Nggak bisa dari dulu kerjaan papa ya gini, kasih dia pelan-pelan 30% untuk dia mulai ubah sana sini dan lihat buahnya. Sambil dia eksperimentasi. Jangan Anda pegang begini terus. Belajar, let go. Karena mungkin Anda bukan lagi di usianya untuk ambil resiko. Anda tidak segesit dulu, sekarang waktunya Yosua yang bisa bunuh Kanaan, bukan Musa. Ya, jangan ambil harapan, jangan ambil gairah sekolah itu dengan yang penting kasih arahan. Anak muda juga jangan merasa, pokoknya kerja. Timba ilmu sebanyaknya sekarang. Pikirkan satu domba, sebelum dia sampai naik ke atas meja makan, itu ada berapa produk yang bisa dikembangkan ke situ. Coba bayangkan, packagingnya seperti apa, ilmunya seperti apa. Sebulon dan Isakar itu brilian. Kalau Anda jangan kaget hari ini kalau ke Israel, beberapa orang-orang sekarang sini namanya suku-suku punah sih. Israel ini 10 suku itu kan disebar-sebar zaman perang. Yang ada sekarang ini mestinya hanyalah sisa Yehuda dan Benyamin aja, tetapi tetap masih ada orang-orang diaspora Israel yang kembali sekarang ke Yerusalem, ke Israel, ke tanah Israel, dan mereka mengaku dari suku ini, suku itu, mulai ditemukan suku-suku itu. Jangan heran ya, some of the best businessmen, Jewish businessmen, itu Isakar dan Sebulon. Pinter-pinter. Kalau orang-orang Chinese, Tiongkok ya, dari China, itu orang-orang Wenco itu berhasil di mana-mana, di Italia, di mana-mana, mereka kuat sekali. Dan kita jangan sampai merasa kita sudah punya segalanya. Alangkah baiknya kita semua punya mentalitas tanda kutip yang miskin. Kita nggak punya apa-apa, kita harus fight. Oh saya suka itu. Makanya jadi orang nggak boleh over pede. Percaya diri, percaya Tuhan terutama. Boleh, tapi jangan over. Orang yang over pede nanti gak cek toko sebelah dibalap. Orang yang tidak pernah merenovasi akal budinya dengan mengisi dengan hal-hal yang perlu, lama-lama dia jadi lamban. Jangan kaget nanti tiba-tiba dia disalib. Jangan pernah punya
mentalitas lokal. Kita semua harus punya mentalitas pendatang. Why? Karena kita semua bukan dari dunia ini, sekalipun kita lahir di sini. Kita semua itu adalah warga negara kerajaan sorga. Kita ada di sini untuk mengelola talenta kita 1, 2, atau 5. Jangan ada punya mentalitas yang kalah. Kita harus punya mentalitas pendatang semuanya. I'm here. Let's fight. Let's fight. Saya ajari anak-anak saya juga sama. Gak ada yang namanya, oh mudah, gak ada. Semua yang mudah bisa susah, susah bisa mudah, semua tergantung kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalian saya kasihkan kisi-kisi tentang parenting gimana atau cara pandang kita kalau kita masuk satu bidang. Atau visi untuk sekolah dan orang tua gimana ngasih visi anak-anaknya untuk sekolah. Atau anak-anak terhadap karirnya. Anak muda jangan sekolah untuk wisuda. Diem merem aja dapat pas-pasan wisuda kok, nggak usah summa cum laude. Anda sekolah untuk karir. Never you go to school to graduate. Never. Tidak pernah. Amin. Belajar dari Sebulon dan Isakar. Apakah berkatnya Sebulon dan Isakar? Mereka itu pejuang. Sebulon dan Isakar itu pendatang. Sebulon dan Isakar ini punya visi yang gigih. Itu pun berkat Tuhan. Kalau kita bilang berkat itu apa sih? Banyak orang materi. Aku diberkati, aku dapat mobil baru. No. Orang yang punya semangat juang yang tinggi, itu adalah berkat tersendiri. Dan kalau Anda lihat itu pada putra-putrimu, besarlah harapanmu untuk keluargamu. Dan kalau Anda lihat itu pada dirimu, sekalipun Anda belum punya apa yang Anda inginkan, jangankan inginkan. Yang dibutuhkan aja kadang-kadang masih ngos-ngosan, masih pas-pasan. Asal ada semangat juang di dalam dirimu, berarti Anda masih Sebulon, Anda masih Isakarnya Tuhan Yesus. Berkat itu bisa diukur juga dengan semangat juang kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya bersyukur gereja kita terus berkembang. Bukan untuk kemegahan gereja kita, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan memuridkannya. Hari ini grand openingnya GMS Kelapa Gading. Ya, dan di sini kita mulai akan berjuang bersama-sama menangkan jiwa. Tidak bisa tidak, harus bersama-sama dengan Anda. Saya mau ulurkan suatu invitation atau undangan untuk setiap kita terlibat dalam CG setelah ini yang belum nanti. Untuk kita terlibat, kita menjadi penjala manusia. Ini waktunya bekerja, bukan nganggur. Hai Sebulon dan Isakar, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Kalau Anda lihat ya dari ayat ini, dan ini terbukti dalam sejarah, Sebulon itu jago apa? Dia jago seaport, jago pelabuhan. Isakar itu jago di inland atau di tanah. Ini dua kakak beradik ini sangat kompak loh. Saya suka sekali keluar dari satu mama dan mereka dalam bisnis juga bersama. Bisnis keluarga itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi Sebulon dan Isakar bisa berhasil bersama-sama. Yang satu menguasai pelabuhan, yang satu menguasai inland atau daratan. Hebat enggak? Yang satu ekspedisi, yang satu punya produk-produk yang perlu diekspedisi. Dan dua-dua masing-masing, yang sini mungkin 70-30, 70-30, yang situ 30-70. Di dalam ekspedisinya dia punya bagian, di produk itu yang punya ekspedisi punya bagian. Kerjasama. Jadi bukan soal monopoli, tetapi ternyata bisa. Ketika saudara rukun bersama, bak urapan di kepala itu turun, komplikasi jadi berkat kehidupan. Bapak Ibu Saudara, teamwork. Tidak ada orang bisa sukses sendiri. Makanya saya mau dorong Anda untuk masuk CG. Kita mulai dengan sukses rohani dulu. Jangan cari sukses yang lain, sukses rohani dulu. Ingat satu hal, kalau kita itu tidak bisa berhasil sendirian. Kita harus bersama-sama. Kerajaan Allah seperti pukat. Siapa bilang pancingan? Tidak ada satupun bisa berhasil memenangkan apa-apa kalau memancing satu persatu gini. Kerajaan Allah itu pukat, teamwork. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini akan menjadi berkat. I want to see Jesus.